Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku ya, Yasin, yang lagi gabut di tengah-tengah latsar sebenarnya ya. Nah, jadi di sini mau sharing aja sih ya, sharing ya, karena gabut gitu ya, ingin supaya hidup saya bermanfaat tuh. Idealis sekali ya anak muda ini. Hmm. Nah, jadi pengen lah sharing-sharing ke kalian gitu. Apa ya, membuka insight kalian gitu, wawasan kalian supaya setidaknya itu apa ya namanya ya. Ya mantep lah nanti ketika milih dan nggak banyak penyesalan. Karena ya terus terang aja banyak yang sedih gitu ya. Sedihnya tuh lulus tan tuh sedih ternyata. Kan viral juga ya di Twitter ya kemarin ya. Aduh aku sedih nggak lolos stan. Percayalah banyak juga anak yang lulus dari stan tuh sekarang sedih. Ya mungkin karena nggak linear sama penempatan dan lain sebagainya. Gitulah ya. Apa nih Mas Yasin kok glowing? Waduh, ini filter guys, filter. Ini kalau nggak pakai filter begini nih. Saya. Oh, tuh. Nggak, ini kontrasnya tak cerahin. Jadi nggak glowing sebenarnya. Oke guys, mungkin kita langsung aja lah ya. Kita langsung aja kita buka nih dengan doa. Nanti mungkin aku mau paparan dulu, mungkin nanti tanya jawab bisa sama aku sama Oka nih ya. Siapa tahu membuka insight. Tapi aku mau paparan dulu lah ya, hal-hal yang penting. Oke, tapi sebelum mulai kita doa dulu lah. Doa mulai. Oke guys, jadi oke. Mbak Gina nggak ikut Mas loh. Kamu nggak tahu ya Gina itu udah punya suami. Ini malmingan lah pacaran lah gimana kamu? Emang kamu jomblo? Jadi aku bisa yakin yang ikut-ikut ini adalah jomblo. Waduh, Gina itu kan udah punya suami. Ya. Nah, Mas Oka jomblo ya berarti ya. Gimana tuh Kak? Ditanya tuh, gimana Kak? Jomblo nggak? Alhamdulillah masih Masih apa nih? masih jomblo, masih jomblo. Kirain masih sama yang kemarin gitu kan, yang tanya tuh nunggu kamu putus atau gimana? Bukannya kemarin udah ya kamu cerita ke aku ya waktu ketemu di itu GI. Ini Kapan? Ya sama siapa kamu? Allah. Jadi aku ketemu guys di Grand Indonesia. Oka nih Jadi jalan siapa sama yang ngomong di cewek. Twitter ada spill ceweknya ini? Emang nge-follow Twitterku? Oh, emang kan parah nih Oka nih. Udah lah. Jadi kita mulai aja lah ya. Ini paparan dulu aja lah, dikit lah. Paling berapa slide gitu ya. Biar kalian tuh tahu gitu. Oke guys. Jadi mungkin ini yang ingin aku sharing ya. Nah, langsung aja lah. Jadi santai aja. Nanti mungkin di akhir kita banyakin tanya jawabnya aja. Oke, Mas Yasin kapan nggak jomblo? Udah nggak jomblo kok ya. Kamu ngaca nggak tahu. Keep in private oh ini. Nggak, iya, diam. Aku pengen kayak mau di Ayunda aja lah. Diam mengejar prestasi, bergerak, menggelar resepsi. Iya. Oke guys, jadi ini judulnya ya. Udah siap penempatan? Ini sebenarnya judulnya itu agak kurang tepat ya. Wong UAS aja belum kok penempatan gitu loh. Cuma nggak apa-apa lah, banyak yang ngechat aku juga gitu. Mas sharing penempatan dong, sharing penempatan. Sebenarnya kita emang udah niat, ya, emang udah niat mau sharing, tapi nanti setelah UAS. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita sharingnya tuh secara umum dulu. Secara umum dulu, nanti mungkin setelah UAS, kalian kan udah fokus nih fokus fokus buat milih maksudnya udah nggak fokus belajar gitu kan jadi nanti kita inilah spill yang lebih dalam lagi yang lebih rahasia lagi gitu ya yang lebih ini lagi lah lebih wow lagi cuma ini gambaran kulitnya aja lah dan mungkin karena ini direcord juga jadi ya nggak sefrontal itu ya nggak sefrontal itu bahasanya nanti tak upload di YouTube ya oke Ya guys. nggak usah di-record kalau mau front. Iya, dari yang frontal nanti aja kak, yang angka apa gitu nanti aja. Kita spill dulu aja. Nah ini ya, emangnya ngapain aja sih setelah UAS? Sebenarnya masih banyak guys prosesnya setelah UAS tuh ya. Ada sertifikasi, ya sertifikasi ini Oka nih masuk dalam 5 besar ya kak? Apa 3 besar kak kemarin kak? Oh ini.
5. Oh, 5. Dapat apa tuh? 4 besar. Dapat apa tuh? Gak dapat apa-apa Dapat ya? apa? Oh, Dapat gak dapat. sertifikat. Semuanya dapat sertifikat kan. Jadi ya sama aja lah. Ya, berarti enggak. Ya, nanti dapat sertifikat intinya. Terus ada yudisium. Yudisium ini ya semacam kayak gini lah. Misalkan Pak Dir nanti ngomong gini, kalian saya nyatakan lulus gitu. Ya, kayak gitu-gitulah ya, upacara formal lah. Nah, wisuda ini sebenarnya upacara huru-haranya, foya-foyanya. Cuma masalahnya online nih, gimana cara foya-foyanya nih ya? Cie online. Aduh. Jadi kalau wisudanya offline janjinya Mas Yasin jangan lupa. Iya, aku udah janji loh ya. Orangnya 10 orang ya. 10 orang apa 20 orang ya? Pokoknya aku kalau wisudanya offline kan aku kan di Jakarta, aku bakal ngebayarin 10 orang atau 20 orang ya. Oke, 20 orang. Aku janji itu tuh. Kalau offline ya, kalau offline aja lah kita makan kemana, ke Ricis atau kemana gitu. Ya, itulah ya. Pokoknya yang kemarin ikut kelas aku intinya. Nah, tapi kalau offline, kalau online ya enggak ya. Seyakin itu aku online. Nah, terus ini yudisium kan nanti dikalian itu kan September ya kalau nggak salah ya. September, wisudanya Oktober. Nah, pengumuman penempatan sih kemungkinan November ya. Sama, kemungkinan nggak jauh lah sama angkatan kita gitu. Jadi pengumumannya tuh nanti ini kira-kira November lah. Waktu kita tuh 16 November, kamu masih ingat? Iya kayaknya 16 November ya. 16 November kita pengumuman penempatan. Kemudian ada pemberkasan. Nah, kalau ada pengumuman penempatan ya kita istilahnya tuh nyiapin berkas-berkas yang dibutuhin. And then ini agak nganggur sih ya, tergantung kantor nih. Di jeda pemberkasan sama OTW ke kantor tuh beda-beda masing-masing kantor. Ada yang cuma sebulan langsung cus gitu ya, ada yang 3 bulan baru OTW, ada yang bahkan mungkin sampai sekarang ada yang belum nih kayaknya nih ya. Kayaknya sih sebagian kecil ada yang belum. Nah, itu ini setelah UAS nih kalian bakalan ini semua nih melewati proses ini. Nah, kita bakalan fokus ke penempatan aja deh ya, karena ini kan temanya kan penempatan ya. Sertifikasi yudisium itu mah udahlah gampang gitu diambil lalu lah. Yang bikin overthinking kan ini ya, karena 3 tahun kalian tuh ditentukan oleh penempatan. Nah, ini guys. Jadi apa aja sih pertimbangannya? Ya, ini membuka insight kalian juga ya. Nanti kalian ya ketika ingin milih kantor ataupun kementerian ataupun Pemda, terus pasti harus mempertimbangkan ini gitu. Mana yang ingin jadi prioritas kalian? Oh iya, mungkin ini ada yang tanya, sertifikasi menentukan penempatan enggak? Enggak sama sekali ya. Jadi sertifikasi itu tidak menentukan apapun, bisa dikatakan juga tidak kepakai juga di dunia kerja ya. Hanya untuk ya membuktikan kalian lah kalau kalian tuh tersertifikasi secara apa gitu. Karena kalau pajak itu kan private ya, kalau akuntansi itu kalau jurusan akuntansi itu kemarin apa ya, SAPD apa lupa, nanti apa bisa jelasin. Nah, ini apa sih pertimbangannya? Ini membuka pikiran kalian gitu, bahwa milih penempatan tuh nggak melulu tentang gaji ya. Ya oke lah, mungkin sebagian besar orang milih gaji atau THP ini take home pay ya. Take home pay itu istilahnya tuh duit yang dibawa balik sama kalian gitu, karena ada potongan segala macam. Tapi juga ada yang mikirin prestige ya. Prestige itu kayak semacam ya gengsi kementerian bergengsi dan lain sebagainya gitu. Itu namanya prestige. Kemudian domisili atau home base. Nah, ini juga kadang jadi pertimbangan nih. Ya katakanlah orang yang misalkan aku nggak pengen keluar pulau gitu ya, pilihlah Pemda gitu. Aku nggak pengen pindah-pindah gitu, aku nggak pengen lah jauh dari orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu ada istilahnya tuh domisili gitu, home base. Misalkan yang home base-nya Jawa gitu, aku pengen di Pemda aja lah biar dekat sama orang tua, itu juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian kerjaan linear dengan perkuliahan, ya, biasanya tuh yang berhubungan sama keuangan-keuangan tuh, yang linear ya Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan BPKP itu apa ya, Badan apa sih itu BPKP singkatannya, wah ada keuangan-keuangannya lah ya. Siapa lagi ya, yang berhubungan dengan keuangannya. Ya walaupun mungkin nanti kerjanya kementerian apapun juga kalian seidealnya ya di bagian keuangan sebenarnya.
Kemudian ada kemudahan karir nih guys. Jadi nanti momen ketika Elkamfest ya, Elkamfest itu kan nanti kan harusnya ada ya acara sharing dari masing-masing kementerian, kalian dengerin tuh kemudahan karirnya gimana. Nah, MGTPS ya, oh iya MGTPS. Nah itu karirnya gimana, jenjang karirnya tuh mau jadi apa gitu, apakah ya kamu ingin jadi umbi setiap selamanya gitu kan, nggak juga gitu kan, pengen kan punya jenjang karir, atau apakah nanti menjadi auditor, apakah nanti menjadi bendahara mungkin yang KPN, ataukah ingin menjadi fungsional apa gitu, mungkin kamu punya jiwa coding, nanti ada juga tuh punya hobi coding, bisa masuk ke peranata komputer, fungsional, dan lain-lain. Jadi banyak jenjang karir. Atau mungkin kayak aku nih, aku juga pengen cita-cita jadi dosen atau widyaswara gitu ya, itu kan banyak gitu, banyak sekali karirnya, tapi mudah nggak gitu. Nah itu bisa karena mungkin banyak gitu ya, masih banyak yang karirnya tuh agak-agak susah gitu, ada yang gampang banget, ada yang persaingannya ketat dan lain segala macam, itu bisa juga jadi pertimbangan kalian gitu. Kemudian beasiswa pendidikan, mungkin kalian yang orangnya tuh suka belajar ya, aku sih yakin ya di Stani orangnya tuh suka belajar semua ya. Buktinya IP-nya tuh tinggi-tinggi ya, IP rata-rata aja udah 3,6 berapa tuh ya. Nah, jadi beasiswa pendidikan tuh bisa jadi pertimbangan. Biasanya kalau di kantor pusat, tuh biasanya akses informasi tentang beasiswa tuh banyak banget. Jadi bukan berarti nggak ada ya, tapi biasanya tuh informasinya nyampe nggak gitu. Nah, kalau di kantor pusat tuh biasanya banyak banget informasi-informasi gitu. Kebetulan aku juga kerjanya di bagian pengembangan kompetensi nih, di mana salah satu job desk-nya adalah ngurusin beasiswa. Jadi beasiswa tuh nyampe informasinya ke aku dulu nih ya, baru aku sebarin ke Ijen ya, ke semua unit, termasuk mungkin kantor-kantor lain ya, masuknya kemana dulu. Nah mungkin kantor vertikal ya, kantor yang ada di daerah, akses informasinya tuh kurang terhadap beasiswa ini. Kemudian lingkungan kerja ya, nanti kalian ingin berbaur dengan perkotaan ya, kalian suka dengan hal-hal yang gedung-gedung tinggi ya, di kantor-kantor yang ibu kota provinsi atau di Jakarta, atau nanti kalian tuh jiwanya tuh jiwa-jiwa alam gitu, jiwa-jiwa petualang ya, saya ingin di Raja Ampat ya, bisa tuh ke KPP mana gitu ya, ke KPP Toli-Toli atau apa gitu. Oh saya ingin berbaur dengan ini masyarakat negara tetangga ya, bisa tuh ke Merauke atau kemana kan bisa gitu. Jiwa-jiwa orang kan beda-beda. Nah itu bisa jadi pertimbangan. Nah, and then itu ya guys terkait pertimbangan. Jadi kalian tuh mulai dari sekarang tuh butuhnya apa? Ya mungkin ini terus terang aja nih, mungkin yang orang tuanya mampu gitu ya, atau bahkan ya bisa dikatakan uang jajannya itu lebih tinggi dari gaji gitu ya, ya nggak usah mikir gaji lah, ya uang jajannya misalkan 10 juta tiap bulan, gaji mah nggak seberapa gitu ya, paling milih domisili atau kemudian karir dan lain sebagainya. Karena ada tuh ya yang ini ya, yang istilahnya tuh gajinya dia sama uang jajannya lebih tinggi uang jajan dari orang tua, kan ada juga. Nah, oke, jadi dulu, nah kalau misalkan ditanya dulu aku milih apa nih? Dulu pertimbangan aku apa? Dulu pertimbangan aku adalah gaji, yang pertama. Kemudian prestige. Ya walaupun ada kementerian atau Pemda lain yang istilahnya gajinya lebih tinggi dari Kementerian Keuangan, tapi aku tetap ada semacam kebanggaan tersendiri lah kalau masuk Kemenkeu lah. Ini prestige lah ya gitu. Jadi ketika ditanya guru gitu, kerjanya di mana sekarang, saya di departemen keuangan, kan kayak agak-agak gimana gitu ya, keren aja gitu, itu prestige. Nah kemudian domisili aku nggak terlalu mikirin karena aku udah siap, karena aku anak cowok juga, aku udah siap tuh kemana aja, mau ke Sulawesi mau kemana kayak udah siapin diri. Kemudian kerjaan linear tentu karena aku kerjanya di keuangan ya, pengennya juga keuangan gitu. Dan yang ternyata lumayan menjanjikan adalah beasiswa pendidikan, banyak banget serius di Kementerian Keuangan tuh banyak banget beasiswa pendidikan, atau mungkin di kementerian lain bisa sharing ya gitu ya, mulai dari Australia ada S2, kebanyakan S2 sih, kalau S1 mah agak-agak jarang gitu. S2 tuh banyak banget, Australia, Amerika, Eropa, Jepang, banyak banget lah pokoknya lah, sampai bingung juga gitu, milih yang mana. Harvard kemarin ada
orang Ijen yang masuk ke Harvard gitu ya. Harvard apa Oxford ya, lupa. Harvard ya kayaknya deh. Nah itu ya. Nah next. Nah apa aja sih prioritas pilihanmu? Nah ini spill pilihan aku dulu nih ya. Aku dulu ya jelas lah aku yang keduanya BPK, kemudian pilihan ketiga BUMN. Sebenarnya alasannya apa? Alasannya berhubungan dengan ini ya, gaji prestige. Ya termasuk BPK juga lumayan tinggi juga gajinya ya. Kalau nggak pernah tanya Oka aja gitu. Ada Rafe juga di sini. Tanya aja. Kan gaji juga lumayan lah. Sarser lah ibarat kata tuh 11-12 sama inilah, sama Kementerian Keuangan 11-12 doang lah ya. Nah, jadi kalau saya tanya aja tuh di DM emang berapa sih Kak gitu. Emang berapa sih? Chat aja, Kak, emang berapa gaji di BPK? Nanti di spill itu gajinya tuh. Ya, nanti sesi unrecord gitu ya. Nanti aja ya. Nah, ini pilihan. Jadi nanti kalian tuh milih 3 pilihan. Nah, bebas karena kalian kan nggak ada plotting Kemenq non Kemenq kan dulu kan. Dulu itu kan nggak ada. Kalau angkatan kita kan ada. Jadi kalau angkatan kita tuh dulu yang non Kemenq nggak bisa milih Kemenq. Tapi sebaliknya yang Kemenq bisa milih non gitu. Ini pilihanku dulu. Pilihannya beragam ya. Ada yang dulu aku sempat bimbang juga tuh. Pilihan pertamaku enaknya Kementerian Keuangan atau BPK ya. Aku sempat bimbang tuh ingin menaruh pilihan satunya tuh Kemenq atau BPK. Karena pertimbanganku sekali lagi ini gaji. Nah, aku kan akses informasi terkait gaji kan sangat sedikit ya. Sangat sedikit ya. Nah, bahkan yang ada di tabel apa tuh kementerian gitu kumpulan take home pay kementerian ya ke Tukin ya itu ternyata ya tidak segitu gitu ya, jadi ada tambahan lain lah ya, ibarat kata insentif remunerasi kan akses informasi kayak gitu kan ini ya akses informasi kayak gitu kan minim info gitu apa nih ya yes apa nih ya sih jangan ditiru. Iya guys, ini pilihan ini jangan ditiru ya, karena pilihan gila ya. Ini agak-agak gila ya, emang. Jadi gini guys, ketika aku memutuskan untuk memilih posisinya seperti ini, aku udah berekspektasi. Kalau aku udah nggak keterima di pilihan satu, maka aku udah merelakan pilihan 2 dan 3. Jadi kemungkinannya cuma kemungkinannya cuma 2. Keterima di pilihan satu atau tidak di semua pilihan. Udah gitu. Nah, nanti mungkin Raffi bisa cerita tuh ya. Nah, jadi kenapa aku milih gini ya jelas lah karena IPK dan SKD ku mumpuni gitu. Ya ada rasionalisasi juga gitu maksudnya gitulah. Nah, jadi 60% IPK, 40% SKD gitu. Ya bisa dikatakan aku terlalu percaya diri mungkin gitu ya. Enggak sih, jujur aku masih deg-degan guys. Kalau kamu pengen penempatan enggak deg-degan itu jadi wisudawan terbaik itu. IPK 3,96 dan SKD 440-an gitu. Oke. Oke, kalau di spill IPK aku berapa kayaknya dikit deh. Nanti aja. Spillnya nanti aja. Nah, kemudian kan mungkin kan kita udah penempatan ya kan udah dapat misalkan aku nih dapat Kementerian Keuangan. Ya udah terus selanjutnya apa? Selanjutnya nanti kita tuh disuruh pemberkasan gitu kan. Nah, disuruh pemberkasan dan syaratnya lumayan banyak dan tentunya duitnya lumayan. Jadi ini bisa jadi kalian tuh bisa nyicil dulu lah, nabung dulu gitu ya, uang jajan disisihin biar nggak terlalu memberatkan gitu ya. Jadi nanti kita disuruh bikin daftar riwayat hidup, surat pernyataan pengabdian, surat pernyataan 5 poin, dan surat lamaran pekerjaan. Ini semuanya gratis. Yang empat awal ini gratis. Cuma ya paling fotokopi doang atau ngeprint gitu ya. Sama beli materai paling ya 10.000, 20.000 lah ya. Dan ini ada formatnya semua. Jadi 4 poin pertama tuh formatnya semuanya ada. Nanti tinggal kalian kopas, tinggal kalian isi aja. Nah, yang bayar itu tiga ini nih. Surat SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, itu kemarin aku bayar 60.000. Ini murah lah, 60.000. Terus surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini agak mahal nih, sama surat bebas nafsa. Ini nanti di rumah sakit ya, rumah sakit. Ini kemarin aku habis 400.000-an lebih lah. Jadi kurang lebih 0,5 juta buat pemberkasan doang. Gitu. Oh nih ada yang ya jadi kalau dapat PKL kan lumayan ya, kemarin dapat berapa 1,5 ya.
Nah, 1,5 tuh lumayan tuh ya. 1,5 tuh bisa bisa dicicilin lah, atau bisa dipisahin sekarang aja gitu. 1 juta buat inilah pemberkasan. Nanti 300.000 atau 500.000 buat jajan atau gimana. Jadi bisa disisihin karena PKL tuh lumayan, kalian dapatnya lebih banyak loh. Kemarin aku dapat 800.000 doang, kok kalian bisa dapat 1, lebih gitu. Ada yang 1,3, 1,4 kan tergantung WFH WFO kan. Nah, gitu ya. BPJS dipakai enggak? Enggak lah, enggak ya, enggak. Tidak. Ya ini ya ini. Nah, tapi bisa jadi syaratnya berubah. Ya, syaratnya bisa jadi berubah karena ini berkaca dari tahun aku. Nah, apa sih daftar riwayat hidup? Kalian udah paham lah, nama, tanggal lahir, riwayat sekolah, kayak gitu-gitulah. Nah, mungkin yang tiga poin ini nih, pengabdian, 5 poin, pekerjaan tuh kayak apa gitu, biar kalian tahu wujudnya nih. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini surat lamaran pekerjaan. Jadi nanti walaupun kalian ikatan dinas tuh, nanti kalian bikin surat lamaran pekerjaan. Ini formatnya udah ada. Formatnya udah ada. Nah, nanti tinggal kalian tulis tangan aja tuh. Ya, kalian tulis tangan aja. Tanpa tip X ya. Nah, ya nggak jelas kenapa nggak diketik gitu ya. Emang agak-agak NPWP sih, kenapa? NPWP. Oh iya, NPWP bikin juga jangan lupa. Tapi biasanya kalau NPWP sih dibikinin sih. Di kantor juga bisa Eh, gitu. Ada yang nggak ada NPWP dibikinin. oh Paling iya, cuman nggak ada ya. izin Kemenkyu. Nggak ada Oh, ya, guys. sorry. NPWP inisiatif Lupa, bikin sendiri aja. lupa, lupa Kak, yang bikinin aku sih itu Abinsa. Kan nggak Karena ada dia ya, juga NPWP ahli bikin KPP. sendiri aja. Ya, itu nanti Ini bikin aku NPWP. tambahin, ya itu nanti lah. NPWP pokoknya bikin sendiri. Ya kan cepet tuh bikin di KPP. Bikin dari sekarang nggak masalah kan, kalian Nah, penghasilan masih nol kan. Maksudnya meskipun kalian punya penghasilan pasti di bawah PTKP. Jadi ya santai aja. ya, jadi NPWP guys. Oh iya, aku ingat, aku pertama kali bikin NPWP buat ini sih, Yasin Edu gitu, buat YouTube gitu. Jadi udah bikin dari lama sebenarnya. Cuma aktivasinya nanti ya. Nah, itu nanti bikin juga nggak apa-apa, bikin nanti juga nggak apa-apa. Cepat kok lewat web. Nah, ini contoh lamaran pekerjaan. Nah, tulisannya bagus ya. Iya, kan senang masuk Menteri Keuangan ya. Nggak di bercanda. Maksudnya masuk sesuai dengan pilihan gitu kan, agak-agak gimana, bahagia ya, senyum-senyum bahagia. Nah, ini contoh surat pernyataannya. Nanti kalian formatnya ada kok, ada semua ya. Nah, ini misalkan ini nih tidak pernah dipidana dengan pidana penjara, nanti pakai materai juga. Ya paling buat beli materai lah ya. Terus apa nih, tidak pernah diberhentikan, tidak ya gini-gini ya, formalitas lah, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ya mungkin yang sekarang jadi anggota politik ya keluarlah kalian lah ya. Siapa tahu ada yang masuk grup merah gitu atau grup hijau gitu, grup biru gitu. Maksudnya apa tuh ya, bisa lah pahami ya, bisa keluar sekarang gitu. Nah, terus ini contoh surat pernyataan pengabdian. Nanti kalian ada surat pernyataan ini dibikin nih. Bersedia. Nah, dengan ini menyatakan bersedia tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun. Sejak TMT 10 tahun ini terhitungnya dari 3N+1 ya. Itu kan rumusnya. 3 kali 3 tahun kita kuliah ditambah 1. Jadi 10 tahun kita mengabdi. Ya kalau mau resign ya bayar gitu, denda gitu. Sedia menerima sanksi, tidak dapat mendaftar seleksi CPNS pada periode berikutnya apabila di kemudian hari dinyatakan diterima atau diangkat karena suatu serta lain hal mengajukan. Nah, ini ternyata bikin gini juga ya. Nah, jadi tetap nggak bisa nih, kita kita nggak bisa. Aku misalkan pengen Pemda DKI itu buka pendaftaran nih, aku ingin daftar Pemda DKI, ya nggak bisa juga, ada surat pernyataan gini. Harus resign dulu lah istilahnya lah ya. Nah, terus pertanyaannya, apa sih yang harus disiapin sekarang gitu ya? Nah, belajar biar IPK-nya gede gitu ya. IPK-nya masih kecil ya digedein lah. Caranya gimana? Bisa di Zoom. Nah, kayak gini nih, di Zoom ya. Nah, di Zoom kayak gini. Kan tambah gede tulisannya. Ya, bisa belajar lah ya. Bisa belajar biar gede gitu. Nah, terus banyakin sharing sama cutting deh, biar pilihanmu makin mantep. Jadi kalian bisa tanya-tanya tuh ya, bisa tanya-tanya cutting, tanya-tanya siapa lah, pokoknya pasti kalian punya inilah, punya punya temen kakak tingkat, organda lah minimal. Tanya-tanya aja. Dulu dulu aku tanya sama kakak tingkat organda, Kak, gimana sih kehidupan di Sulawesi? Jadi kan aku punya ekspektasi aku bakalan di luar pulau nih, luar pulau Jawa maksudnya ya.
gimana sih kehidupan di Sulawesi, gimana sih kehidupan di Kalimantan, sharing dong. Nah, gitu. Nah, terus minta restu orang tua juga dan minta pendapat mereka. Ya, tetap juga gitu. Pak, mah kalau misalkan aku ditempatin di jauh-jauh di sana gimana gitu. Gimana pendapatnya gini. Karena ada juga teman aku yang kamu jangan jauh-jauh, ya udah di sini gitu. Milih instansi yang memang tidak ada kantor vertikalnya. Nah, terus kurangi maksiat, perbanyak ibadah. Ini maksud banget, nah. Mungkin kalian yang masih banyak ya ini pahami sendiri lah ya kalimat ini lah. Ya intinya adalah just do the best gitu ya. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan terbaik hari ini gitu. Dan yang pastinya yang perlu aku highlight adalah siapin mental. Jadi harus siap dengan segala risikonya. Oh ya, siapin mental dan siap untuk mental gitu. Ini serius loh, ini serius loh. Aku nggak guyon loh. Ini siapin mental dan siap untuk mental gitu. Siap aja gitu. Perkara nanti gimana kan, takdirnya gimana kan ya. Yang penting kamu udah siap. Karena dulu aku juga siap itu menyiapin siap mental dan siap untuk mental ini ya bisa bisa mental dalam artian tidak sesuai pilihan kamu atau bisa juga sesuai pilihan kamu tapi ditempatin di pelosok dan lain sebagainya. Kayak Oka mungkin bisa sharing tuh, dulu udah siap mental tuh ya, walaupun ternyata sekarang di Jawa gitu, nanti bisa sharing juga tuh, siap mental lah intinya lah, mental dan mental gitu ya, paham ya. Mental dan mental. Nah, oke, itu aja sharing singkatnya. Lanjutnya kita tanya jawab aja deh ya biar enak gitu. Mungkin yang mau tanya silahkan. Oke, stop share. Gimana guys? Ada yang mau tanya? Mungkin sama aku, Oka, atau ada si Raffi nggak sih? Ya, ada kayaknya ya. Karena ini Raffi, keluarlah. Ada, udah aku jadi co-host. Oke, tanya apa guys? Oke, Mas Oka ditempatin di luar Jawa emang atau gimana tuh? Nah, tadi Enggak yang aku gini bilang guys kan ya. kamu siap Jadi gini. mental dan mental gitu ya. Ceritain deh. Mana Raffi ini? Eh, saya ini. Halo. Coba on cam bener V biar bisa aku spotlight. Kayaknya di stasiun, Lagi nggak bisa on cam aku, Kak. Bahaya kalau on cam. Oh alah, ya udahlah. di stasiun dia nggak sih? Oh, Suara oke oke oke. stasiun. Jadinya yaudah aku jawab dulu yang masalah per BPK-an ya guys. Jadi kemarin itu sebenarnya BPK itu selalu nggak tahu sih, setauku ya ini mungkin nanti bisa diperbaiki Raffi. Setauku tahun-tahun sebelumku dari STA 17 ke atas itu selalu ditempatkan di luar Pulau Jawa. Definitifnya selalu ditempatkan di luar Pulau Jawa. Nah, terus kemarin itu waktu angkatanku itu kita ditempatkannya, nah itu kita milih kan, dikasih pilihan. Kita dikasih pilihan 34 provinsi di Indonesia dikurangi 6 provinsi Pulau Jawa, berarti 28 provinsi di luar Pulau Jawa ya. Ya kan? Jateng, iya, ya, 28 provinsi. Nah, maksudnya definitif ini apa? Definitif itu adalah penempatan kalian secara hukum. Nah, apa ya bahasanya ya sini ya definitif itu. Penempatan fix, penempatan yang fix gitu. Itu Ya, definitif. fixnya kalian di Nah, kantor mana lah gitu. gitu. Jadi nanti itu ada yang penempatan misal teman-teman di DJPB sekarang ada yang namanya OJT. OJT itu kayak magang gitu kan. Kalau kayak aku udah definitif berarti ya udah bakalan di situ gitu. Kalau magang nanti masih bisa dipindah lagi. Kayak gitu. Ya, jadi habis OJT ada definitif. Nah, nggak semua instansi itu ada OJT, termasuk di BPK. Kalau BPK langsung definitif. Nah, aku kemarin itu dikasih pilihan di luar Pulau Jawa semua. Dan harus milih ya guys ya. Kemarin pilihanku harus milih 3 provinsi di Sumatera dan Kepulauan Sumatera, terus 3 provinsi di Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara, dan 3 provinsi di paling timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Harus dipilih 3, jadi harus pilih 9. Gitu kan. Dan itu nggak ada prioritas, jadi harus siap ditempatkan di mana saja gitu kan. Nah, tapi kenyataannya kita juga nggak tahu tiba-tiba pada saat pengumuman ternyata 6, kan aku 100 tuh, 63-nya itu di pusat, 63 orang di kantor pusat. Nah, itu ya kita nggak tahu karena peraturan itu liable ya, sangat
dinamis, bisa berganti terus-terusan. Jadi banyak-banyak berdoa aja kayak kata Yasin tadi. Ya berarti memang angkatanku ya mungkin alhamdulillah sama Allah dikasih baik gitu kan. Misal kayak apa maksudnya teman-teman yang nggak di pusat itu di domisilinya kayak Raffi di rumahnya di Jambi. Nah kebetulan kayak aku di Jatim itu nggak buka gitu ya, lagi nggak buka untuk anak stan. Ya udah akhirnya ditarik ke pusat gitu. Coba kalau Jatim buka ya mungkin aku di Jatim seperti itu. Mungkin tapi ya aku juga nggak tahu lagi. Jadinya gitu Ya. guys. Tapi tetap sebenarnya kamu juga tetap nyiapin buat mental gitu kan Nah, sebenarnya kan. itu yang paling penting. Kan tadi aku bilang, jadi aku, Raffi, dan teman 98 teman kuliahnya itu ya sudah siap. Kayak, bahkan nggak kepikiran kayak di Jawa gitu, nggak kepikiran sih. Nggak tahu ya, cuman ya pasti nggak bakal pikir gitu sih. Soalnya kan dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu di luar Pulau Jawa, seperti itu. Gitu guys. Kalau yang tahun ini tuh jadinya di rankingnya itu dari domisili, terus habis itu nilai gitu. Kalau tahun ini, tapi nggak tahu tahun ke depannya seperti apa gitu. Ya gitu Ngapain? ya Gina nggak guys. jelas. Gina ingat kamu punya suami ya, udah Nah nggak gina boleh hati-hati lah, nggak boleh genit. gitu. Kalau dapat pusat atau daerah itu tetap pindah-pindah ya. BPK itu pindahnya sekitar 3 sampai 5 tahun sekali gitu. Jadi tetap liable. Tapi enaknya BPK ya guys. Nah ini kenapa aku milih BPK? Ya karena Kemenq itu vertikalnya sangat tersebar. Sampai ke pelosok pun, sampai ke pulau yang lebih dekat ke Filipina pun, itu ada KPPN. Bayangin ya. Nah, makanya aku pilih BPK karena ada di ibu kota provinsi aja, atau paling enggak di sekitaran lah. Kayak BPK Jatim kan di Sidoarjo tuh, dekat Surabaya, kayak gitu-gitu. Jadinya aman. Ya terserah sih, itu preferensi ya, kayak yang tadi disebutin Yasin. Gitu. Ya gitu deh, mungkin kalau ada yang tanyakan lagi. Mungkin kalau ada yang salah atau kurang, bisa ditambahin Mas Raffi. Udah sih yang di suara aku kedengaran nggak? Dengar dengar mantap. Ya, jadi yang dibilang Oka bener sih. Jadi BPK tuh yang STA 18 bisa dibilang beruntung banget lah. Jadi kita tuh dideketin ke home base dulu. Kalau misalkan home base-nya tutup, baru ditampung ke pusat. Tapi memang ada beberapa orang yang nggak di home base dan nggak di pusat. Jadi dia ngisi kekosongan di BPK perwakilan lain kayak gitu. Tapi ya BPK nih penempatan pertama tuh bukan berarti selama-lamanya di situ, karena memang kita mutasi terus gitu lah. Dan memang range waktunya 3-5 tahun. Begitu. Terus? Ini Rafa lagi di Hollywood ya. Iya, Raffi lagi di Holy Wings. Makanya aku nggak on cam. PNS nggak boleh. Nggak Hollywood, astagfirullah. Oh iya, sama ini plusnya kalau di BPK itu istri itu bisa ikut suami, itu pasti di ACC, dan kalau mutasi itu selalu mutasi bareng. Kayak aku nih misalkan, atau misalkan kayak Oka nih, ntar dapat Kayak istri BPK juga. Oka mutasi ke misalkan ke Jawa Timur, ya udah istrinya ikut ke Jawa Timur juga, pasti fix, nggak bakal beda structure. Nah itu. Udah, Guys, lanjut. mungkin kalau kayak Raffi yang sudah punya calon dan sama-sama BPK-nya, ya kita doakan agar ya segera halal itu, agar bisa bersama lah. Ya nggak sih, V? Ya kamu Kalau juga saya kan Kak. doakan Kamu biar ada nemu nggak dulu sih ya. Kak? Kamu bukannya BPK juga ya Kak kemarin ya Kak? Nggak ada. Yang kemarin Salim itu BPK bukan? Yasin, astagfirullahaladzim, Sin. Oke lanjut guys. Jadi oke itu ya guys. Jadi tetap ada pertimbangan mungkin daerah segala macam. Itu juga Siapa salah menjadi satu suami istriku di JBB? itu juga salah satu pertimbangan aku sih guys kenapa pilihan keduanya tuh BPK gitu karena ya penempatannya juga nggak pelosok banget. Tapi alhamdulillahnya Kemenq dan Ijen cuma satu doang. Wih, agak sombong dikit ya, nggak apa-apa. Oke, guys, mungkin ada yang tanyain lagi. Spill take home pay nantilah akhir-akhir aja gitu. Itu kita simpan yang the best buat yang akhir. Oh iya, tadi kan ada yang naik BPKP nih guys, mungkin sebagai rekan kerja kami.
BPK, BPKP gitu kan. Namanya kan hampir sama. Tapi sebenarnya kita berbeda ya. BPK pemeriksa, BPKP pengawasan. Nah, BPKP itu enaknya juga sama kayak BPK, kantornya juga cuma di ibu kota provinsi, ya. Jadi sama sih sebenarnya. Bisa lah kalau misal BPKP. Fungsinya sama, bedanya BPKP auditor internal, BPK pemeriksa eksternal, itu aja. Jadinya bisa dipertimbangkan juga tuh BPKP. Sin, record dulu Sin. Gimana? Ya sih kayaknya ini. Coba unrecord bentar, aku ada info ini lah. Oke, aku unrecord dulu ya. Kayaknya mau spill ini nih. Oke. Oke guys, jadi kenapa ke skip tadi ada informasi yang lumayan. Di unrecord dulu ya. Ini udah record lagi. Spill THP Pemda lain. Oke, take home nanti lah gitu ya. Take home nanti aja gitu. Terakhiran nanti kita spill deh, tapi di chat ya. Makanya sengaja disimpan di akhir biar masih ramai gitu sampai akhir. Kalau informasinya udah dikasih di awal, kalian live gitu. Oke, gimana nih? Cara milih berdasarkan IPK SKD tips itu mungkin Sin yang bisa dijawab. Oke. Gimana? Kalau Kak, cara milih berdasarkan IPK plus SKD tipsnya gimana? Oh, itu. Kalau aku dulu deh, nanti aku nambahin deh. Jadi kalau aku sih dulu memanfaatkan fasilitas angkatan ya. Yang apa itu? Simulasi ya. Kita kan dikasih simulasi 3 kali. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu. Biar kita tuh realistis lah. Jadi kita tetap boleh berekspektasi, boleh ya agak-agak nekat dikit, tapi tetap ada realistis juga gitu. Jadi makanya supaya datanya itu simulasinya berguna, kalian nginput IPK-nya yang benar semua nih gitu. Dan kemarin sih kayaknya bener ya Kak, soalnya nggak ada yang nginput 4 semua gitu. Jadi lebih ke arah memanfaatkan simulasi itu dan kemudian ya udah nanti kalian tahu pemetanya, kalian mantepin diri. Nah, kan tahu tuh kalian bisa masuk atau enggak. Gitu. Dari aku itu sih. Dari kamu gimana, Kak? Oke, ini bener ya. Aku sedikit klarifikasi nih kan yang kok bisa di BPK pusat terus keren gitu. Enggak sih, sudah nggak keren sih guys. Kalau bahasanya itu, kalau misal kan tadi sudah dibilang Raffi sama aku, yang tahun ini tuh kayak domisili dulu baru nilai gitu kan. Yang keren itu ya sebenarnya bakal lebih keren kalau aku dapat domisiliku di Jatim gitu kan. Sebenarnya kalau ke pusat ini ya kalau dibilang terlempar kebuang juga enggak, sebenarnya kebuang kok ke pusat gitu kan. Cuman ya gitulah. Jadi sama aja semuanya, tenang ya. Sampai manapun, tenang. Jadi sama kerennya. Oke, aku jawab yang itu, yang kata Yasin. Apa sih dirinya ya? Cara milih berdasarkan IPK SKD. Nah, itu juga mungkin concern banget ya. IPK plus SKD. Nah, pertama itu kalian harus pilih. Kalian gini lah, kira-kira dulu IPK sama SKD kalian itu seperti apa. Gitu ya. Nanti gimana hasilnya gitu. Kan nanti ada survei kayak kata si Yasin. Kalau kalian udah tahu udah tahu berapa nilai akhir kalian, barulah kalian lakukan survei ke instansi-instansi terkait. Tahunku gimana sih gitu kan. Mungkin kalau kalian mau peer to peer sama tahun sebelumku nggak masalah. Cuman sama tahunku lebih baik lagi mungkin karena lebih dekat kan jaraknya gitu. Kira-kira nilainya kalau segini masuk di mana aja gitu. Dan terus yang selanjutnya jangan kayak Yasin ya pilihannya. Tadi kan udah dibilang juga sama si Yasin. Mana ada BPK taruh pilihan 2 itu kan aneh kan ya. Ya kok tapi kalau memang kalian yakin kayak Yasin kayak aku bakal keterima nih di pilihan 1 ya nggak masalah. Ya alhamdulillah keterima juga gitu kan. Itu nggak yang sedikit masalah cuman ya nggak masalah gitulah. Tapi kalau misal aku bilang ya di kampus kita itu nilainya baik yang bagus ya, jadi kalau nilai kalian bagus itu banyak yang bagus juga gitu loh. Jadi nilai bagus pun itu tidak bisa menjamin, kecuali kalau kalian benar-benar kayak yang di atas langit gitu kan, yang 10 besar atau gimana gitu. Jadinya kalau misal nilai kalian rasa bagus gitu kan, ya udah kalian mulai menata pilihan 1 nggak apa-apa, kayak kata Yasin tadi kalian tetap berharap, kalian punya keinginan selama realistis. Tapi pilihan 2, 3, nah ini harus dipikirkan matang-matang. Gitu. Kalian mau seperti apa gitu. Pilih setidaknya
pilih setidaknya yang kuotanya mungkin kuotanya besar, tapi KL-nya itu menurut kalian cukup prestis, tapi juga passing grade-nya itu nggak seberapa tinggi. Ya kayak SBMPTN gitu loh guys. Gitu. Karena pilihan kedua ketiga itu biasanya ya tidak seberapa dilirik gitu kan. Meskipun misal ini ya, setauku misal kayak nilai teman kalian lebih rendah daripada kalian, tapi mereka pilih pilihan satu, kalian pilih itu sebagai pilihan dua, yang dipilih pasti teman kalian, karena mendahulukan gitu kan, memprioritaskan, gitu mayoritas seperti itu. Jadi pilihan dua tiganya harus berhati-hati. Nah, jujur sebenarnya kalau misal ditanya gitu, maaf banget aku juga kurang kurang paham ya, karena kemarin aku milih pun juga aku kan kemarin pilih BPK, Kemenq, BPKP. Aku juga Sama aja, agak Kak. riskan banget sih sebenarnya. Jadi kalau ditanya gitu, sumpah aku sebenarnya agak bingung. Cuman ya saranku gitu. Kalian pilih pilihan kedua dan ketiga itu harus cukup inilah cukup realistis. Dan seperti kata Yasin, kalian harus siapin mental buat mental gitu. Karena meskipun di instansi-instansi prestis itu kebanyakan juga punya kantor vertikal dan kita nggak tahu kita bakal ditempatin di vertikal yang mana. Seperti itu. Atau kalau kalian mau, misal emang berencana kayak, udahlah aku di stay aja. Nah, kalian pilih Pemda. Kalau kalian merasa nilai kalian bagus, ya udah pilih Pemda yang emang prestis. Di pilihan satu, maksudnya. Gitu. Soalnya, kayak kemarin, Pemprov Jatim itu setauku termasuk yang banyak banget peminatnya. Dan hasilnya, yang masuk Pemprov Jatim itu seingatku nilainya itu 90-an semua, nilai akhirnya. Benar-benar orang yang udah gak masuk akal banget. Gitu ya. Jadinya ya kalian harus baik-baik lihat data, terus habis itu lihat nilai kalian juga gimana. Gitu. Mungkin Gina sama Raffi bisa kasih advice. Oke, aku izin nambahin ya. Nah, kenapa tadi aku di chat bilang pilihan Yasin itu berbahaya? Berbahaya bagi apa ya? Karena gini teman-teman, sistem penempatan ini sebenarnya kayak UTBK. Jadi kalau teman-teman salah prioritas, bisa jadi ketiga-tiga itu nggak kepilih gitu. Ya, ntar ada kayak rankingan nilai gitu lah. Jadi kalau misalkan ibaratkan ini dipilih sama Yasin itu kan tadi top tier semua tuh satu sampai tiganya. Kalau sempat Yasin tuh misalkan ya nilainya atau kepental dari Kemenq itu udah fix nggak bakal masuk di 2 sama 3-nya tuh. Karena ibaratnya 2 sama 3 itu udah favorit, pasti orang rame milih di pilihan satu kayak gitu. Jadi bayangin aja sistem UTBK. Walaupun ada case khusus di mana kadang-kadang ada tuh kasus-kasus yang bisa dibilang outlier. Misalkan dia nilainya rendah kok bisa masuk sini, atau misalkan IP-nya tinggi kok tiba-tiba masuk ke sini gitu loh. Itu ada kasusnya, tapi outlier. Kan kalau dalam statistik kan outlier nggak bisa kita jadiin bahan analisis kan. Jadi jangan dipakai kayak gitu. Tapi kalau nilai akhir kalian tinggi kayak Yasin, ya terabas aja memang. Nggak apa-apa. Tapi ini tadi, kayak aku nih, aku kan ya standar lah. Jadi aku pilihan satu BPK, pilihan dua aku tuh ATR, Kementerian Pertanahan. Terus yang ketiga tuh aku Pemprov Kaltim bahkan. Jadi aku benar-benar nyusunnya downgrade. Jadi ibaratnya kalau misalkan aku kepental dari BPK, aku ya pede lah keterima di 2 atau di 3. Setidaknya aku kepental, bukan di yang pilihan aku kayak gitu. Itu kalau di akuntansi ya. Di akuntansi itu terpola lah bisa dibilang. Kalau di jurusan lain mungkin aku nggak tahu. Tapi karena di akuntansi itu terpola kayak gitu. Kayak gitu. Aku tambahin ya. Back songnya kayaknya di Living ini si Raffi. Oke, aku tambahin guys. Jadi yang terpola tuh maksudnya gimana? Jadi kan aku punya data ini ya aku nganalisis lah dikit-dikit gitu. Data penempatan persebaran lah, lebih ke arah persebaran gitu. Dan untuk akuntansi emang nggak random gitu, nggak random sampling lah kalian kalau belajar statistik gitu ya. Jadi kalau untuk akuntansi itu dari peringkat tertinggi sampai terendah gitu. Tapi itu ada dalam artian sedikit outlier lah, hanya ada sedikit orang yang mungkin ini kok nilainya harusnya masuk ke Kemenq tapi kok ke lempar di pilihan lain, itu hanya sedikit atau bisa kita katakan outlier. Tapi kalau untuk jurusan pajak, ini terus terang aja, jurusan pajak aku ngelihat ininya persebaran datanya kok
random banget gitu. Ada yang top tier angkatan kok nggak diterima di DJP segala macam. Karena kan pajak kan fokusnya ke DJP doang ya. Ke Kemenku-nya tuh Kemenku DJP gitu. Nah itu pajak tuh bener-bener random banget gitu. Dan bahkan kebanyakan kelempar di BPKP gitu. Jadi itu yang dimaksud mungkin terpola ya. Jadi kalau akuntansi itu masih relevan lah untuk dijadiin data statistik kalau pajak tuh bener-bener random banget gitu guys. Apa namanya? Oh iya, terkait ini ya, terkait 60% 60% IPK plus 40% SKD, apakah itu valid? Apakah itu valid? Iya ya, karena itu ada peraturannya ya, ada peraturan dari Kemenpan RB ya kalau nggak salah ya, 60% IPK dan 40% SKD. Jadi IPK tuh sebenarnya SKB ya, SKB itu kalau tes CPNS umum tuh ada semacam nilai akademik gitulah, itu namanya SKB. Nah kalau kita ikatan dinas berarti SKB itu dikonversi dari IPK gitu. Lanjut guys, mungkin ke siapa nih, Gina? Hai, oh. Nggak on cam. Kak Gina, Nggak on cam kangen nih. lo. Kan kamu nggak dugem juga ini. Aku nggak on cam ya karena aku pakai daster. Oke. Suaminya aja yang on cam gimana? Iya, masnya aja. Aduh, Mas ngapain Mas? Aku mau fokus. Pergi kamu jauh-jauh. Nah, jadi teman-teman kan ada yang sih nih kayak gitu aku jadi malu deh. Mas Rian, Mas Agus, Rian nggak bagus. Rianto. Nggak apa-apa lah. Yang tadi nanya Jabar siapa mau sharing apa? Karena kan aku sebenarnya penempatannya nggak yang di pusat kayak inspektorat atau setda gitu ya. Aku di dinas sosial ya, di dinsos. Jadi karena kemarin itu dari BKD-nya sendiri tuh kayaknya sih ngambilnya dari domisili. Karena yang yang Jabar itu OPD-nya itu kan tersebarnya cuma Cimahi Bandung ya. Kalau untuk OPD-nya tuh dinas jelasnya cuma Cimahi Bandung. Dan aku di Cimahi itu cuma ada 2, cuma Dinsos sama BPSDM. Nah, aku ditariknya ke Dinsos gitu. Terus kalian nanya apa ya? Kalian nanya apa sih sebenarnya? Tek kompet. Apa namanya? Kemarin kamu pilih gimana dari awal gitu loh. Maksudnya kenapa pilih Jabar sebagai gitu? Aduh, oh my god. Tek kompet berapa? Pilihanmu apa aja? Berapa pemprov tinggi? Tek kompet parah. Oh, sorry, OPD itu organisasi perangkat daerah. Jadi kayak dinas-dinasnya gitu. Kamu bisa di inspektorat. Kalau inspektorat itu bagian pengawasan ya. Inspektorat itu bagian pengawasan internalnya. Kalau misalnya Setda itu lebih dia ngatur umumnya. Nah, yang selain itu tuh biasanya di dinas-dinas. Dan Setda itu sebenarnya penerimaannya banyak. Cuma ya kita kan nggak dikasih kesempatan buat memilih ya teman-teman. Jadi ditempatinnya itu aku nggak ngerti lah mereka yang ngatur gitu. Kita nggak ada kayak THP, astagfirullahaladzim, THP. Bentar. Kak Gina, kalau di dinas itu masih masuk sebagai Pemprov Jabar kan Kak? Betul. Jadi kalau di dinas itu kalau kalian nanya TPP-nya sama apa enggak sama yang di inspektorat sama. Cuma biasanya di inspektorat itu ada yang kalau di Jabar ya namanya tunjangan objektif lainnya. Jadi untuk 7 organisasi perangkat daerah itu ada tunjangan objektif lainnya. Nanti ada kalian lihat di peraturannya aja apa aja yang dapat. Tapi jangan khawatir karena kalian juga sebagai pemegang jabatan verifikator keuangan, pengelola gaji, dan lain-lain itu masih kena lagi tunjangan objektif lainnya juga. Jadi ya tidak usah bersedih kalau misalnya nggak dapat inspektorat atau setda dan lain-lain gitu teman-teman ya. Kan sama nggak sih tek kompetnya itu banyak yang tanya tek kompet loh gini. THP-nya sama THP cuma ada tambahan lagi selain TPP plus Gapok, ada tambahan lagi kalau misalnya kalian ditempatkan di 7 organisasi perangkat daerah yang ada di di list itu gitu.
Nah, selain THP itu dapat lagi tunjangan objektif lainnya lagi. Gitu loh, teman-teman. Masuk ke nominal, nggak boleh orang yang lain aja belum nyebutin, aku disuruh Ya nyebutin ntar. baru. Nominal Nggak mah boleh. nominal mah ntar di chat aja pas akhir gitu ya. Oh ya, aku mau nambahin nih guys dari temen aku juga 8 nih. plus sampai lah ya. Ya, Ya, dua digit 8 lah plus, tuh. aduh. Nanti 2 nanti digit Gin, kah? nanti. Aduh, nantilah. Tenang. Itu Dua digit, belakangan. Nanti dua ini digit bisa disimpan tapi 12 ya aja sampai. dua digit Gaji berapa 2 ya? bulan sih guys. Gaji 2 digit berapa itu berarti? Dikit banget ya. Wong permen aja sekarang 3 digit loh. 500 ya itu 3 digit tuh sekarang lo permen. Oh, pilihan 1, Nah, 2, kemarin 3. pilihan apa aja? 1, 2, 3, 1 Pemprov Jabar jelas. Kedua Kemenkeu, ketiga Pemkot Bandung. Karena Pemkot Bandung THP-nya nggak beda jauh sama Pemprov Jabar. Beda 1 juta, 2 juta deh kayaknya. Beda 2 jutaan sama Pemprov Jabar. Jadi aku kemarin pilihan 3 Pemkot Bandung. Oke guys, ini aku mau nambahin nih guys. Jadi kan mungkin tadi Raffi bilang ya kalau pilihan kedua dan ketiga tuh tetap realistis gitu ya. Tapi ada satu pertimbangan juga guys dari data akuntansi terutama ya. Aku nggak membaca data pajak ya karena random banget. Jadi dari data akuntansi itu ada sekitar 8 outlier. Kita bisa sebut outlier itulah ya. Karena 8 dari 800 orang itu kan paling cuma 1% ya. Berapa persen? Ya segitu ya. 1% doang lah ya. 8 orang. Di situ outlier dia tuh secara nilai tuh memenuhi Kemenkeu. Jadi secara nilai dia masuk Kemenkeu. Tapi dia nggak diterima di pilihan Kemenkeu. Diterimanya di pilihan kedua atau ketiga. Kenapa? Karena di pilihan kedua tiganya itu dia milih instansi yang dalam tanda kutip itu sepi peminat. Jadi misalkan kuota instansi ini dia butuh 30 dan ternyata yang milih instansi tersebut cuma 10 orang. Otomatis kan harus terpenuhi kan. Nah, itu ini opini pribadi aku adalah ya karena dia milih instansi sepi peminat tersebut, akhirnya dia ditempatkan di instansi tersebut. Tapi sekali lagi ini outlier ya, outlier karena hanya ada 8 orang dari, aku ngitung sih 8 ya, atau ada tambahannya sekitar segitulah, sekitar 1% ya, sekitar 1% dari keseluruhan data gitu, dari total Kemenkeu ya, jadi 1% doang dari akuntansi itu. Nah itu guys, jadi outliernya itu yang perlu ya, tapi tetap dipertimbangkan juga, kalian tetap realistis, tapi apakah ya mungkin itu instansi sepi peminat atau gimana dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan lagi. Itu sih tambahan dari aku. Terus apalagi tadi, banyakan gini. Emang di Pemda itu justru kalau aku di Dinsos ya, memang gak banyak yang seumuran. Ada banyak, lumayan sih CPNS tahun kemarin tuh banyak yang masuk. Cuma maksudnya gak banyak yang di bagian keuangan, di bagianku ya. Jadi banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak, dan aku sih ngerasanya justru malah jadi kayak anaknya diurusin makan, kayak gitu-gitu diurusin sama ibu-ibu, bapak di kantor. Terus gak pernah, emang apa ya, aku ngerasanya enak-enak aja, gak pernah macem-macem ibu-ibu, bapak-bapaknya sih. Ya, iya bener dijodohin sih, temanku aja mau dijodohin sama anaknya ibu siapa? Asalnya ibu Kasubag. Untung udah nikah kayak gini. Itu udah nikah. Oh, enggak kan ya gini ya? Enggak dong. Pemkab Bandung, Pemkot Cimahi nggak ada MOU sama STAN. Ya Pemkot Cimahi. Kalau Pemkab Bandung tuh itu tuh ternyata adalah apa sih namanya? Apa sih? Hidden gem. Ternyata lumayan juga loh THP-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin yang terima Pemkab Bandung itu kan nggak dipublish ya THP-nya, tapi ternyata lumayan juga. Hampir mirip lah sama Pemkot. Oke, mungkin kita spill, ini ada yang spill nominal, nanti aja lah ya, jam 9 lebih. Oh, mutasi bentar. Mutasi itu sebenarnya, jadi misalnya di OPD yang tadi aku bilang organisasi perangkat daerah tuh, misal aku di dinas sosial itu punya UPT, jadi bagi-bagi tuh, ada yang UPTD apa di Karawang, di Bekasi, di mana gitu ya, misalnya Bekasi. Enggak deh, Karawang sama Sukabumi gitu misalnya. Nah, kita itu sebagai, karena jabatan aku verifikator keuangan,
Nah, itu tuh nggak boleh ada di UPTD itu, justru harus ada di pusatnya, yaitu di Dinsosnya. Jadi untuk mutasi ke UPT itu kalau kata atasanku nggak bisa, karena justru Dinsos itu butuh, di dinasnya sendiri itu butuh verifikator, dan kalau kita ditempatinnya di UPT nggak akan berguna gitu. Kita kan ngeverifikasi istilahnya pertanggungjawaban mereka gitu ya, SPJ mereka. Jadi kita nggak akan ditempatin di UPT gitu. Kak Gina bisa pindah ke dinas lain? Bisa, jadi mutasinya tuh bakal random, bakal bisa, tapi itu tuh nanti katanya mutasi gitu tuh emang jarang, dan biasanya 5 tahun sebelum pensiun kayak gitu. Jadi jarang banget sih mutasinya katanya. Kak Gina selama di situ, ya aku juga nggak tahu ya. Siapa tahu ntar kebutuhannya berubah, ya. Gitu. Kalau naik jabatan, itu aku belum tahu juga sih, belum tahu polanya gimana. Ya, teman-teman, kalau masalah naik jabatan kayak gitu-gitu. Terus kalau buat, apa tadi ada yang nanya tuh, buat tubel kayak gitu ya, tubel, ibel, kayak gitu, jadi dikasih kuota gitu loh per dinas, dan untungnya anak stan itu kan D3 mau ke D4. Nah, itu tuh jarang yang mau gitu loh. Jadi biasanya kayak dinas sosial tuh dapat kemarin untuk akuntansi berapa orang ya? Karena aku cuma 5 orang nih sama teman-teman aku. Untuk yang kalau mau lanjut ke akuntansi itu kalau nggak salah cuma 2 orang yang lanjut ke, jadi macam-macam gitu loh kan jurusannya, per jurusan itu ada kuotanya gitu loh. Jadi lumayan masih ada peluangnya gede lah, karena jarang yang CPNS umum dari D3, karena mulainya biasanya S1 mau ngambilnya beasiswa S2 gitu. Beasiswa tubel S2, kalau S1-nya itu banyak gitu kuotanya buat kita. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke Mungkin univ aku bisa mana? apa? Aduh. Lanjut ke univ Gina dulu aja. mana? Aku nggak tahu sih itu. Aku belum baca full ya karena masih lama. Jadi aku ntar lah gitu. Ntar ya gini ya. Univ-univnya. Iya betul. Mangga. Mau jadi budul ya gini. Nah. Oh, aku kira belum nanti. Aku masih pacaran ini. Aku mau nambahin dikit ya guys, mungkin masalah mutasi. Meskipun aku nggak di Pemda karena aku ya berkecimpung di dunia Pemda. Tahu lah dari kecil. Ya mungkin gini, gampangnya sebenarnya Pemda itu juga kalau Pemkap kan Pemda itu dibuat sewilayahnya, maksudnya otonominya di wilayahnya sendiri. Pemkap ya cuman sekecil itu, Pemprov berarti seprovinsi. Kalau ada UPT, misal kayak kata Dina tadi, Dina lagi, Gina. Kebetulan di Dinsos kan dia. Nah, Dinsos mungkin UPT-nya lagi nggak butuh verifikator, gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu di dinas lain seperti apa, di OPD lain seperti apa, gitu. Astaga, guys, aku tuh ngomong dinas kan, Gina sama dinas jadi campur. Aduh, enggak, sumpah. Bukan siapa-siapa. Enggak ada, sumpah. Jadi, terus habis itu aku lanjutin ya. Jadi kayak gitu. Nah, terus kalau mutasi antar instansi itu memungkinkan apa enggak? Itu sangat-sangat memungkinkan. Apalagi kalau kalian sudah memegang jabatan. Jadi gampangnya itu, kan yang namanya Pemda, itu kan wilayahnya hanya di situ aja. Apalagi Pemkap, seperti itu ya. Jadi kalau kalian sudah memegang jabatan, entah itu di Kasubag, atau Kabid, naik lagi sekretaris bidang, habis itu eselon 2 sebagai kepala dinas atau kepala badan, nah itu memungkinkan kalau kalian dipindah-pindah. Sangat memungkinkan gitu. Karena ya memang seperti itu sistemnya di Pemda. Jadi kalau memang kalian mungkin masih staff, mungkin bisa aja seterusnya ada di situ aja, gitu. Tapi kalau misal kalian itu selamanya, kalau kalian itu pengen berkarir dan sebagainya, itu bisa aja pindah dinas. Tuh, jadi pindah tempat OPD-nya itu sangat-sangat memungkinkan. Gitu ya guys. Di sini aku ini sangat memberikan informasi yang sangat informatif ya. Kenapa kalian ramai masalah dinas, sumpah. Kalau pindahnya antar provinsi itu enggak ya. Jadi pindahnya antar dinas. Misal Gina nanti udah jadi kabid lah di Dinsos. Amin enggak, Gin? Nah, siapa Amin ya tahu Allah. suatu saat Gina dipindah. Oh, ini kayaknya capable mau dipindah di dinas pendidikan atau di mana. Nanti kalau misal waktunya Gina tiba-tiba diangkat nih. Jadi misal kepala dinas gimana atau jadi inspektur, siapa tahu kan, atau kepala BPKAD dan sebagainya. Jadi itu memungkinkan. Tapi kalau pindah daerah itu yang
tidak memungkinkan ya, karena di sistemnya itu nggak seperti itu. Gitu ya guys. Kecuali kalau mau pindah provinsi, pindah pemprov atau pindah pemkot pemkap itu ya pengajuan ke PKN, pindah antar instansi gitu, atau pindah ke KL seperti itu. Udah guys, jadi pindahnya pasti. Iya, Gitu. teman-teman. Yang nanya bisa pindah ke DJP apa enggak tadi siapa itu? Siapa ide siapa? Jelas tidak bisa, teman-teman. Mana bisa mutasi ikut suami gitu, suami Nggak DJP. usah, guys. Nggak usah bermimpi ini mutasi ke DJP. Pilih aja suami dari DJP ya gini ya. Oh iya, betul. Ada yang kantornya di Gedung Sate nggak? Ada. Di Gedung Sate itu ada BPKAD, ada apa lagi ya? Setda, Gedung Sate. Inspektorat juga deket-deket situ deh, dekat Gedung Sate. Sertifikasi Mutasi nggak ikut. ngaruh ya guys, setauku. Sertifikasi apa sih? Aku lagi mikir nih, sertifikasi apa sih? Aduh, sertifikasi Adpem. Oh alah, kalau yang Akom mah enggak, cuma kalau nanti kalau kalian punya prestasi di Jabar itu sangat terbuka untuk, jadi Jabar itu punya nominasi gitu loh setiap tahun, apa ya? Kayak misalnya kayak ASN berprestasi atau apa gitu, aku lupa namanya. Nah, itu tuh nanti kalian tuh bakal dapat 1 kali TPP seingatku. Itu tuh setiap bulan apa ya, employee of the month itu. Oh ya, setiap bulan berarti employee of the month gitu. Jadi dapat reward gitulah. Semacamnya setiap ini misalnya pelaksana terbaik gitu. Nah, itu dapat reward kayak gitu. Nah, itu tuh buat ngumpulin poinnya itu pakai sertifikat kayak gitu-gitulah banyak. Tapi aku sampai sekarang belum berminat untuk seperti itu, jadi ya udah gitu. Begitu teman-teman. Bukan Jadi ASN sertifikasi itu nggak berprestasi kepake kayaknya ya. namanya. Jadi sertifikasi itu nggak kepake Samsat ya guys. Iya, Samsek nggak kepake, yang penting mah udah kalian kerjain yang kemarin gak lulus juga diulang juga nggak ada pengaruh nggak sih? Pengaruhnya nanti yang 3 besar dipanggil guys. Waktu Oh wisuda. iya Disium betul. deh. Kalau mutasi ke Pemprov lain masih bisa. Ya tidak bisa, tadi yang udah Oka jelasin, kalau Pemprov, kamu diterima di Pemprov Jabar, berarti kamu itu diangkatnya sama Pemprov Jabar. Kamu bakal mutasi seputaran Pemprov Jabar aja gitu, karena kamu adalah pegawai mereka gitu. Ya. Jadi bukan mutasi itu yang nggak keluar Pemprov, masa kamu tiba-tiba dikeluarin dari satu instansinya itu gitu ya. Mutasinya itu mutasi di dalam gitu loh, teman-teman. Ya, untuk semua Pemprov seperti itu. Kalau untuk spill berapa orangnya, teman-teman, gini. Ini di PC. Jabar itu tahun kemarin itu minta 90 dikasih 20. Tahun ini minta 294 dikasih 95. Nah, tahun depan nggak tahu, kayaknya bakal minta banyak lagi deh. Mungkin ya, aku juga nggak tahu. Karena masih butuh kali, kemarin minta 295 nggak dikasih, cuma dikasih 90-an. Dah. Dari Pemkot mutasi ke Pemprov, atasnya bisa Mbak. Waduh, sama kayaknya susah deh. Kan itu tuh karena kamu bukan pegawai Pemprov, kamu pegawai Pemkot kan, beda gitu loh, beda atasannya, teman-teman. Jadi gini loh guys, nih ya guys, aku kok gemes ya. Jadi Pemkot itu di bawah wali kota, ya kan? Pemprov itu di bawah gubernur, KL itu di bawah kementerian ya atau presiden, itu kan birokrasinya beda. Jadi kalau kalian pengen Pemkot ke Pemprov bisa, tapi resign dulu nanti daftar lagi CPNS gitu. Itu paling simpel. Gitu ya guys. Ada yang nanya mending Pemkot atau Pemprov. Aduh, nggak Tergantung kalau tahu. itu ya guys. Itu kalian mau punya persepsi apa, teman-teman? Maksudnya kalian mau apa ya, dari sisi pandang yang mana dulu? Soalnya kan aku juga nggak mengalami di Pemkot, jadi aku nggak tahu lingkungan kerja seperti apa gitu. Ya, nggak bisa mendang-mending gitu. Ya, teman-teman, karena aku tidak mengalami di Pemprov. Jadi Di Pemprov, ini ya, di Pemkot.
ini ya guys, rumput tetangga tuh selalu lebih hijau ya. Jadi Betul sekali, betul. ambil sudut baiknya aja. Kayak aku juga kalau ngelihat take home pay ya agak-agak pengen juga segede gina gitu maksudnya. Atau kalau misalkan jenjang karir ya pengen juga gitu seenak Oka gitu. Langsung tahun kedua atau tahun ketiga langsung jadi fungsional gitu. Jadi tetap gitu ya, tetap rumput tetangga tuh selalu lebih hijau. Itu guys. Jadi makanya kalian baik-baik mempertimbangkan kayak tadi kriterianya domisili lah, apa yang mau kalian prioritaskan. Kalau kalian mungkin sangat family oriented, terus kayak, oh domisiliku bisa nih, misal aku di sini gitu kan. Misal kayak Gina sudah berpikiran ke depan bangun keluarga di Cimahi gitu kan, akhirnya dapat juga. Nah itu kan itu. Jadi pikirkan baik-baik karena itu sampai nanti itu kan ke depannya kalian bakal gimana. Tuh. Oh iya guys, Kemenq tahunku nggak bisa milih eselon 1 ya, jadi langsung dipilihin. Ya nggak sih? Ya, Lotre. jadi meskipun kalian memilih Kemenq, kalian tetap punya kesiapan mental untuk mental juga gitu. Dalam tanda kutip mungkin instansi DJP, instansi DJPB itu kan vertikalnya banyak banget ya. Bahkan dari tadi ya yang naik kapal, naik pesawat, nyebrang Filipina segala macam itu ada, literally ada gitu loh. Atau di Merauke juga ada. Jadi tetap ada kesiapan untuk mental juga dalam tanda kutip mental daerah gitu. Tapi untuk kantor pusat sih enak ya, maksudnya insya Allah enak lah. Aksesnya terutama informasi sih itu sih yang aku bersyukur lah. Itu. Terus itu tanya PPATK tuh dari tadi kayak berulang-ulang ya guys. PPATK itu Ampun. itu mungkin salah satu hidden gem beberapa tahun yang lalu karena sekarang juga udah banyak yang tahu kan. Jadinya sudah nggak tersembunyi lagi karena memang gem gitu kan. Dia vertikal, dia nggak punya vertikal, kantornya cuma satu di pusat. Dia kerjanya juga seperti namanya, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, berarti yang bagian analisis kayak pencucian uang, terus seperti itulah kerjanya PPATK gitu. Jadi tetap di masalah keuangan, di pemeriksaan gitulah intinya. Dan PPATK juga termasuk instansi yang prestis. Itu adalah salah satu yang mau aku pilih kemarin. Gitu. Kemarin aku mau pilih sebenarnya BPK, Kemenq, PPATK, tapi kan kayak, aku bukan Yasin gitu. Gitu guys, jadi Apa PPATK aku bagus. juga. Ini nggak Jadi suka ya. secara take home pay juga tinggi ya, tapi tetap aku nggak pilih PPATK sih, mungkin nggak tahu kenapa ya, mungkin karena lebih ke Iya sih, prestis kan ya. preferensi sendiri-sendiri ya guys. Beda-beda. Terus abis itu, kenapa nggak milih? Karena udah tinggi semua yang tak pilih gitu loh. Maksudnya BPK, Kemenq, PPATK gitu kan. Terus kenapa PPATK cuma di pusat aja? Karena aku sedikit pengen jalan-jalan, tapi nggak sepingin Kemenq yang sampai ke dalam-dalam gitu. Jadinya pilih BPK aja. Nah, terus kalau ada yang tanya nih, KL yang di pusat aja, jadi Kemenko itu semua di pusat ya guys, Kementerian Koordinator semua di pusat, perekonomian, PMK dan sebagainya. Ada PPATK, terus habis itu apa ini? Tolong bantu guys, teman-teman. Apaan? Yang di pusat doang. Yang di pusat doang ya. Ya Kementerian Kemenko itu kan 4, Kemenko. Marves, PMK, kayak perekonomian sama BUMN satu nggak sih? Cuma di situ doang. ya, BUMN, ya itulah. Kominfo, terus Kominfo enggak, banyak sebenarnya. Kominfo hati-hati ya. Oh, Kominfo ada punya lembaga penyiaran, punya TVRI, Info, punya RRI, ada yang di dagangan. sana juga. Oh ya ini Kemendak, guys, Kemendak itu, Kemendak itu sebenarnya di pusat, cuman di daerah itu ada kayak, enggak ding, ya ada sih di daerah. Enggak, bukan berarti. Gitu. Terus Parekraf punya kayaknya balai-balai di daerah. KKP malah punya guys, Kementerian Kelautan Perikanan malah punya. di Tegal ada loh yang di tempat ini di Tegal. Ih, kalian yang mau ke pusat nggak takut pindah Kalimantan? Makanya aku nggak milih PPATK guys, karena nanti kayak selamanya di Kalimantan. Gitu. Tapi kalau pusatnya Kemenq santai aja guys. Sekarang Kemenq itu ada istilahnya IJV, Internal Job Vacation. Jadi kalian bisa mutasi antara eselon 1 dengan sangat mudah dan itu sudah terprogram. Kemenq 1. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Iya, MA cuma di pusat ya guys. MA cuma di pusat. Cuman aku nggak tahu bagaimana karena
peradilan itu kan sampai kota kabupaten, ada pengadilan negeri. Nah itu bisa nggak tuh kira-kira masuk pengadilan negeri sampai kayak nggak mungkin juga sih, nggak tahu ding. Gitu. Tiba-tiba jadi hakim aja. Nggak mungkin sih, nggak mungkin. Kecuali kalau tiba-tiba SH ya kalian, Tiba-tiba jadi D3 hakim, akuntansi, kaget. S1 hukum. Oh, Sekjen DPR ya guys, Sekjen DPR itu juga cukup tidak seberapa hidden sih, cuman ya enak lah di pusat terus. Yang nanya Enak loh, ini teman-teman, Sekjen DPR tuh enak loh, kordennya baru loh. bodo amat Nggak nggak jadi jadi. sih, nggak jadi. Batal. Oh, sorry, bukan korden, liftnya yang baru. ATR BPN Yang itu tadi spill. nanya IPK minimal Pemprov Jabar, aku juga nggak tahu. Kalian cek aja di yang data dari angkatanku, aku nggak tahu berapa. Beneran, aku nggak ingat. Banyak yang di bawah. Oh, di bawah maksudnya nggak yang kayak Pemprov Jatim yang akhirnya tinggi banget. Enggak, Jabar mah lihat deh. Maksudnya peluang-peluangnya masih banyak, apalagi yang selain akun justru banyaknya tuh apa namanya, teman-teman aku yang KBN itu banyak loh yang pilihan 2 keterima di Pemprov Jabar, karena Jabar butuh KBN dan anak KBN itu nggak banyak yang pilihan pertamanya Jabar, teman-teman. Kalau akun rata-rata pilihan 1 begitu. Enggak, DJP nggak laku, Mas. Ih, sana ah. Hei, jangan dulu bawa ya. urusan rumah tangga dong. Aku mute dulu. Kayak lihat sinetron. Bocor gini suaramu. KPK Oke. gimana? Emang ada yang penempatan KPK ya, Sin? Nggak ada Nggak deh. ada ya? Nggak ada. Nggak Ada ada yang nanya KPK lagi. ya? Pemprov Jabar tuh justru banyak yang Jawa tahu, banyak yang Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Banyak. Terus yang di luar Jawa, Pulau Jawa juga ada. Banyak Karena kok. mereka memandang uang. Dia nggak lihat domisili. Jadi itu tuh kalau nggak salah berlaku di tahunnya Katingku. Ada putra daerah gitulah ngomongnya. Coba pas angkatanku enggak. Katanya udah nggak ada kayak gitu-gitu, kemarin dijelasin. Pas angkatanku diterima tuh udah nggak ada begitu-begitu. Menurut Oke, gimana ya? jadi kayaknya KL-KL lain itu ini ya, Sin. Maksudnya tingkat ya sama ya? lebih aku bisa ngasih informasi sih, tapi lebih ke arah umum doang ya, nggak sampai Iya. detail. Contoh Kementerian Perdagangan ya, kemarin ada kasus minyak goreng, ya itu kan Kementerian Perdagangan kan ya. Itu kan umum ya, harusnya kalian udah tahu dong gitu. Oke, aku unrecord dulu ya. Ini Kementerian Net gitu ya. Aku unrecord dulu. Oke, jadi itu yang nanya BPK. Udah di-spill lagi. Jadi BPK tahun ini kan 100 orang nerimanya. 100 orang itu terdiri atas 96 D3, 94-nya D3 akun, 2-nya D3 manset, terus habis itu yang 4 orang di 4 akun 2017 reguler. Nah, penempatan kita BPK itu punya 34 kantor perwakilan di 34 provinsi. Nah, kalau Papua jadi mekar lagi jadi 5 provinsi, ya kita buka lagi 3 kantor di sana. Nah, terus habis itu untuk selain di perwakilan ya guys, kantor vertikalnya BPK itu ada 4 lagi, ada Balai Diklat, itu ada di Medan, ada di Yogyakarta, ada di Goa, sama ada di Gianyar. Nah, jadi selain 34, ada 4 kantor perwakilan tambahan itu. Terus ada 13 eselon 1 di kantor pusat. Gitu. Jadinya, ya nanti bisa dibayangkan lah nanti tempatnya gimana. Gitu. Pokoknya intinya itulah. Kemarin yang ada itu di Jogja ada yang di Balai Diklat, dan ada yang di kantor perwakilan. Gitu. Yang kemarin nggak ada kantor perwakilan di Jawa itu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu yang nggak ada. DKI ada 1, Jogja ada 1 juga kalau nggak salah. Gitu. Oke. Oke, gimana? Udah lagi? Belum aku spill nih, udah jam 9. Emang kalian tuh harus di-spill ini kayaknya nih. Lingkungan kerja dan beasiswa pendidikan di Kementerian Perdagangan. Sekali lagi yang tadi aku sebutin tuh aku kurang dalam gitu aja sih. Gitu. Mungkin next time lah aku panggil aja
orang yang bersangkutan. Gitu. Oke. Gimana nih? Oke, aku stop dulu ya record.